Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya nih? Sehat selalu kan? Aku harap kalian tetap sehat selalu ya, dan semoga aja kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, sebelumnya kenalin, aku Ahmad Fadli Al-Ghifari, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan podcast dengan judul Tips Menjadi Generasi Muda yang Kreatif dan Produktif di Tengah Pandemi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan topik utamanya nih teman-teman, yuk kita terlebih dahulu mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan generasi muda yang kreatif dan produktif itu. Teman-teman pasti penasaran kan? Yuk langsung aja kita dengerin penjelasannya di podcast kali ini. Jadi nih teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan generasi muda yang kreatif adalah generasi yang di dalamnya diisi oleh para pemuda dan pemudi yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru atau menemukan cara-cara baru dalam memandang suatu masalah menjadi sebuah peluang. Nah, adapun yang dimaksud dengan generasi muda yang produktif pula adalah mereka, para generasi pemuda dan pemudi yang memiliki semangat dan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai manfaat, baik itu manfaat untuk diri sendiri maupun manfaat untuk orang lain. Nah, itu dia tadi teman-teman sedikit penjelasan mengenai definisi generasi muda yang kreatif dan produktif. Oh ya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang generasi muda nih, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Apakah orang yang suka foya-foya, sampah masyarakat, anak tongkrongan, ujung tombak peradaban, atau seorang pelopor kemajuan bangsa? Apapun itu, yang pasti gambaran mengenai generasi muda cuma ada dua teman-teman. Yang pertama, generasi muda yang berhasil, dan yang kedua, generasi muda yang gagal. Nah, teman-teman sekalian, jika kita melihat kondisi sekarang, banyak nih di antara kita, khususnya kita sebagai generasi muda, sering merasa stagnan atau diam di tempat tak menunjukkan suatu perubahan maupun kemajuan. Ditambah lagi, kondisi pandemi COVID seperti ini membuat sebagian besar generasi muda merasakan yang namanya kecemasan, baik itu cemas akan finansial, cita-cita, ataupun tujuan hidup ke depannya. Dan dari kondisi pandemi seperti ini pula, banyak nih para generasi muda yang semakin tak produktif dalam kesehariannya. Mereka menjadikan keadaan sebagai alasan bagi mereka untuk tidak memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik. Padahal nih ya, alasan seperti ini bukan buat kita semakin aman, tapi malah akan membuat kita semakin stagnan. Dan lama-kelamaan, tanpa kita sadari, kita akan menjadi bagian dari generasi muda yang gagal. Kenapa? Karena kita malas bergerak, kerjaannya rebahan mulu. Sukses enggak, gagal iya. Hehehe. Coba deh kalian pikir lagi, kalau mau rebahan dan terus berada di zona nyaman, emang gak rugi? Rugilah, masa enggak? Oleh karena itu teman-teman, yuk kita mulai perubahan dari hal yang terkecil, dimulai dari diri sendiri. Oh ya, by the way teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau ngasih tips nih buat teman-teman yang mau tahu caranya menjadi seorang generasi muda yang kreatif dan produktif walau berada di tengah pandemi seperti ini. Kira-kira tipsnya apa aja ya? Kalian penasaran kan? Yuk langsung aja kita masuk ke tips yang pertama. Tips yang pertama yaitu buat list aktivitas harian. Nah teman-teman sekalian, berkenan mengenai tips yang pertama, sebenarnya kebanyakan dari kita sudah banyak yang tahu akan hal ini. Hanya saja sebagian dari kita memang masih banyak yang belum menerapkannya. Atau mungkin sebagian dari teman-teman udah ada nih yang udah mulai membuat list. Cuman ya itu dia, banyak di antara teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri nih yang udah coba buat list aktivitas-aktivitas apa aja yang mau dilakuin di hari itu. Tapi ya gitu deh, gak terlaksana sebab kedistract sama hal-hal yang sebenarnya gak terlalu penting gitu. Contohnya kedistract sama smartphone yang kita punya. Nah, tips dari aku nih ya untuk ngatasin gangguan ini, coba deh di saat kalian ingin mulai melakukan suatu aktivitas, coba teman-teman jauhin segala hal yang ngeganggu kalian. Kalau misalnya yang ngedistract kalian itu smartphone, maka teman-teman bisa coba untuk mematikan smartphone itu, atau teman-teman bisa menyimpan smartphone kalian ke lemari ataupun ke tempat-tempat lain yang jauh dari posisi kalian berada. Oh iya, mungkin sebagian dari teman-teman ada nih yang mungkin bertanya begini, Kak, emang seberapa penting sih pengaruh list-list tadi dalam hidup kita? Jawabannya sudah pasti penting banget dong. Karena gini teman-teman, kalau kita menyadari nih ya, sebenarnya banyak banget sih benefit yang bisa kita dapetin dengan kita membuat list-list tadi. Salah satunya adalah merupakan langkah awal bagi kita untuk menjadi orang yang lebih disiplin dan terencana ke depannya.
Impact-nya apa? Seiring waktu, lama-kelamaan tanpa kita sadari, kita akan membentuk sedikit demi sedikit jiwa produktif dalam diri kita. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua teman-teman, yaitu perbanyak referensi. Nah, mengenai tips yang ini sebenarnya erat banget sih hubungan antara referensi dengan kreativitas. Mengapa? Karena gini teman-teman, biasanya kreativitas itu dihasilkan dari banyaknya referensi-referensi yang kita lihat. Baik itu referensi dari berbagai macam buku yang kita baca atau referensi dari hal-hal yang kita lihat secara langsung. Contohnya seperti melihat karya seseorang. Oh iya teman-teman, kalau kita ngomongin tentang referensi, kayaknya nggak lengkap nih kalau kita nggak bahas tentang ATM. Teman-teman pernah nggak dengar istilah ATM? Bukan ATM untuk ngambil duit ya, hehehe. Tapi yang dimaksud ATM di sini yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Nah, jadi teman-teman, ATM ini bisa kita jadikan model awal bagi kita untuk menciptakan suatu karya yang kreatif dan tentunya berbeda, yaitu dengan cara mengkolaborasikan dan mengembangkan referensi-referensi yang sudah kita miliki tadi untuk kita jadikan gambaran dalam menciptakan suatu karya yang kreatif dan tentunya berbeda dari orang lain. Terakhir, satu hal yang perlu kita ingat nih teman-teman, bahwa untuk menjadi seorang generasi muda yang kreatif dan produktif tentunya memerlukan semangat dan usaha yang ekstra, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Jadi, semangat terus berproses teman-teman agar semuanya beres dan kita menjadi orang yang sukses. Baik teman-teman, mungkin sekian aja tips dari aku mengenai tips menjadi generasi muda yang kreatif dan produktif di tengah pandemi. Saya Ahmad Falil Ghifari mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan podcast ini sampai dengan selesai. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.